Mohon maaf Pak, agak grogi. Sudah 10 bulan jadi menteri, baru sekali Bapak datang acara ke perumahan. Hari ini hadir Bapak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta, kompak Pak duduknya berdua berdampingan mereka. Tepuk tangan buat Pak Gubernur berdua ini. Bapak belum 1 tahun menjadi presiden, sudah naikin jadi 350.000. Itu luar biasa Pak. Nggak pernah ada sepanjang sejarah Pak. Senang banget kalau dipanggil, disebut namanya berdiri di depan Bapak Presiden Pak. Itu nanti jadi viral di mana-mana Pak. Karena saya nggak bisa kerja sendirian Pak, ini temannya masih banyak Pak. Kita bekerja dengan banyak ekosistem Pak. Ini pengembang udah kayak partai Pak, banyak sekali anggotanya. Jadi kami juga mesti pinter-pinter ini sama mereka. Kalau kerjanya kurang cepat, kami pun bisa di demo Pak. Mereka protes dulu tahun lalu sama pemerintah Pak, karena kuotanya habis. Tahun ini masih sisa banyak 100.000 lebih. Nanti gantian kita yang mendemo pengembang Pak, karena mereka kurang semangat untuk membangunnya. Ya, apalagi Menteri Keuangan gas terus Pak, ya kan? Jadi mereka mesti jalan kerja keras Pak. Gantian Pak. Kita sekarang siap Bapak membuat pertumbuhan ekonomi. Dan saya senang Menteri Keuangan sudah sangat paham itu, makanya banyak sekali menggerakkan di bidang perumahan ini Pak. Jadi kami cocok Pak, walaupun jarang ketemu, tapi hatinya sama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ya, apalagi Pak, pengembang, kita tepuk tangan buat Presiden bahwa bunga rumah subsidi tetap tidak dinaikkan ya tahun ini. Arti ini kayaknya udah kelamaan ini kita. Mentari terbit membawa harapan. Yang keras lah, udah senang. Dari Ray Apelsi, di sini tulisannya dan lain-lain. Bukan salah saya ya. Ini Sekpri agak males nih. Aku di demo nanti oleh mereka. Saudara Marwar Sirait janji 25.000 rumah, walaupun tidak sesuai dengan janji, ya kan? Janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000. Yang beliau ini terkenal ya, mungkin karena beliau genetikanya dari orang Batak ya. Orang Batak itu bicaranya selalu keras. Saya bangga dan terharu hari ini, 2 pengusaha yang hebat asalnya dari office boy, nggak pakai nyolong, nggak pakai korupsi, tidak punya koneksi, orang tuanya bukan apa-apa, tapi bisa sekarang menghasilkan 120 M setahun. Saudara-saudara, hai para koruptor, aku ngomong ke situ ya, koruptornya dia. Kalau ke sini kalian terus, hai koruptor, saya jenderal, saya hormat sama kau. Masalah kita ternyata ya korupsi parah, benar. Tapi yang lebih parah adalah kesalahan sistem. Sistem ini yang memungkinkan kebocoran yang gila-gilaan, yang luar biasa karena sistem. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa. Lebih banyak uang keluar dari Indonesia. Banyak S3. Pak Purbaya S3. Siapa lagi? Pak Peri S3. Yasyarli S3. Siapa lagi itu? AHY S3. Luar biasa kok. Pak Tito S3. Pak Kapolri S3. Luar biasa itu semua. Begitu banyak S3, kalau tidak bisa memperbaiki sistem, kelewatan. Dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik.
Padahal kita lupa, Barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Gubernur DKI partai lain nggak ada masalah. Saya bisa kerjasama sama Pramono Anung. Kalau beliau nggak mau kerjasama, beliau sendiri rugi nanti. Rakyatnya marah sama beliau, bener nggak? Sama. Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, kebetulan. Tapi kalau brengsek, saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Tapi jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya tuh, betatang betenteng. Sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali karena selama ini saya sangat menantikan sebuah rumah. Ternyata sekarang sangat-sangat bersyukur mempunyai rumah. Sangat membantu sekali karena sekarang 0 DP. Kalau udah punya rumah, kita kerja pun jadi tenang di sana. Jadi berfokus mencari uang dan buat keluarga dan rumah. Ya seperti senang sekali, sampai senang sekali saya waktu dulu saya bicaranya itu sampai ke sana ke sini, kontrak pindah lagi. Alhamdulillah saya mempunyai kekreditan ini, rumah BCD buat keluarga sama kanggo supaya anak supaya tentram, jangan pindah-pindah lagi, supaya duduk situ aja tentram senang sama istri dan sama anak sama saya. Ngumpul semua. Senang banget sangat sih, menyenangkan Pak, sekali. sangat membantu masyarakat kecil, terutama sekali Pak Presiden Prabowo sehat selalu, jaga kesehatan, menyala sukses selalu, sangat membantukan terutama ke kita yang orang-orang susah, masyarakat kecil, sangat membantu banget. Harapan kedepannya ya bisa mengajak teman-teman juga untuk mengambil perumahan karena suasana enak, pelayanannya enak, marketingnya baik-baik, dan pelayanannya juga bagus. Mari kita sambut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Marwarar Sirait. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mohon maaf Pak, agak grogi, sudah 10 bulan jadi menteri, baru sekali Bapak datang acara ke perumahan. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Menko AHY, juga Bapak Sekretaris Negara yang banyak membantu kami, Bapak Seskap, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup, Ekonomi Kreatif, Ibu Kepala BPS, dan juga Bapak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Yang kami hormati Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, juga yang kami hormati Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, juga yang kami hormati hari ini hadir Bapak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta, kompak Pak duduknya berdua berdampingan mereka. Tepuk tangan buat Pak Gubernur berdua ini, semuanya mensupport Bapak Presiden dan Bapak Bupati yang hadir di se-Jawa Barat hari ini. Juga yang kami hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, OJK, CEO dan Antara, Pak Rosan, Dirut Bank Himbara dan Bank Swasta. Saya mulai dengan pantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Presiden hadir membawa harapan, membangun bangsa dengan sepenuh hati. Nelayan pulang
membawa hasil dari telaga. Disambut keluarga penuh sukacita. Presiden hadir untuk rakyat semua. Rumah subsidi menyala, terima kasih sebesar-besarnya. Bapak Presiden, pertama saya minta maaf karena waktu kami mengundang Bapak hadir, kami menjanjikan Bapak akan menghadiri 25.000 akad rumah subsidi. Jadi saya mohon maaf karena saya tidak menepati janji, karena hari ini Tapera semua bank penyalur menyiapkan untuk Bapak resmikan 26.000. Mohon maaf Pak, karena apa yang saya janjikan itu meleset. Terima kasih buat bank penyalur ini, BTN, BNI, BRI, Mandiri, ya, semua yang luar biasa. Bapak Presiden, hari ini ada 200 yang menerima di sini dan 25.800 di seluruh Indonesia. Mohon waktunya nanti Bapak berkenan berbicara dengan yang ada di Aceh, di Papua, di Maluku Utara, dan NTT. Bagaimana sekarang menjadi harapan banyak orang Pak, bagaimana rakyat kita di Papua, Maluku Utara, di NTT, di Aceh, dan di seluruh Indonesia. Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kami juga melaporkan Pak, kenapa hari ini juga sesuai arahan Bapak memberikan perhatian untuk 4 korban di Makassar bersama Mendagri, Bapak Kodari KSP, kami sudah memberikan pada saat di Makassar Pak. Kemudian juga buat keluarga Afan di tempat ini Pak. Memang ini tidak bisa mengobati kedukaan mereka, tapi menunjukkan Bapak Presiden negara hadir untuk memberikan perhatian kepada korban daripada demo kemarin Pak. Ini waktu di Makassar Pak dan di Jakarta. Kemudian juga saya mau menjelaskan Pak, kenapa memilih Bogor? Karena Bogor pertama adalah daerah yang kemiskinan ekstrimnya dari data Ibu Kepala BPS terbesar di Indonesia. 200.000 lebih rakyat Bogor itu masuk ke dalam kemiskinan ekstrim. Jadi kita memilih dengan alasan yang sangat substansi. Yang kedua di sini juga kualitasnya sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus perumahannya Pak, sering mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, pengembangnya namanya adalah Angga Pak. Angga ini 7-8 tahun lalu masih merupakan seorang yang bekerjanya sebagai office boy Pak, di kantor ini Pak. Tapi seperti Bapak ajarkan kepada kita semua dengan doa dan kerja keras, hari ini dia sudah menjadi pemilik di tempat ini Pak. Tahun lalu dia bangun 1.000 rumah, tahun ini dia bangun 2.000 rumah, dan tahun depan dia bisa bangun 5.000 rumah Pak. Izin dipasang videonya. Pada tahun 2017, saya bekerja sebagai office boy di perusahaan yang saat ini saya pimpin. Perusahaan yang fokus membangun perumahan bersubsidi yang bernama Pesona Kahuripan Group. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan sedang membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil atas izinnya. Tuhan sedang mempertontonkan kebesarannya. Seorang office boy telah berhasil membangun hunian hampir 15.000 unit dalam waktu 8 tahun dan menjadi developer terbaik nasional selama 7 tahun berturut-turut oleh Bank BTN. Terima kasih Tuhan atas peranan yang Engkau berikan. Jika diizinkan, beri saya peran lebih dari ini, agar dapat memperluas dalam berbagai manfaat di negeri tercinta, Indonesia. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu saya bekerja sebagai ART. Dari beliau saya belajar arti kerja keras, kejujuran, dan ketulusan.
Di tahun 2008, saya sempat mengojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai dengan tahun 2009, saya diterima bekerja di salah satu perusahaan properti hingga tahun 2016. Alhamdulillah, berkat ridha Allah, doa yang tulus dari orang tua, serta tetesan keringat dari kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Pada tahun 2018, dengan tekad yang kuat, saya memulai usaha dengan lahan kurang dari 1 hektar. Lalu saya kembangkan terus hingga tahun ini total mencapai 70 hektar. Dan atas izin Allah serta kerja keras tim, perusahaan kami mendapat beberapa apresiasi dari berbagai stakeholder. Di tahun depan, saya sudah mempersiapkan 4 titik lahan untuk membangun rumah subsidi dengan total 6.000 unit rumah. Terima kasih Bapak Presiden. Rumah subsidi solusi terbaik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah telah banyak meluncurkan berbagai kebijakan guna meringankan beban masyarakat kecil dan pelaku usaha. Insya Allah dari kemudahan ini akan lahir generasi-generasi baru. Pengusaha sukses yang berangkat dari latar belakang yang sederhana. Ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih oleh siapapun di negara ini. Tolong mic-nya dikasih Angga dan Wawan. Tolong berdiri Angga dan Wawan. Bapak Presiden, hari ini Wawan adalah, tolong berdiri ini biar kelihatan, adalah pengusaha yang lumayan sukses Pak. Wawan dulu office boy. Wawan tahun lalu bangun rumah subsidi berapa Wan? Angga bangun rumah subsidi berapa? Tahun lalu bangun 2.400 unit Pak. 2.400 unit. Tahun ini? Tahun ini minimal 3.000 Pak. Tahun depan? Insya Allah proyeksi 6.000 unit Pak. Satu rumah subsidi untungnya berapa? 20 juta Pak. Berarti untungnya kamu tahun ini berapa? 72 miliar Pak. Tahun depan? 120 miliar Pak. Pak, seorang office boy yang Bapak selalu sampaikan supaya ekonomi terdistribusi, mudah-mudahan lahir dari sektor perumahan Pak. Bagaimana bisa juga ada pengusaha-pengusaha hebat yang bertumbuh dari bawah. Wawan, tahun lalu bangun berapa rumah? 1.000 unit Pak. 1.000 unit. Tahun ini? 2.000 unit. Tahun depan? Insya Allah 6.000 unit Pak. Tahun depan 6.000 unit. 6.000 tahun unit. ini? 2.000 unit Pak. Ya. Berapa proyeksi keuntungan kamu tahun ini? 50 miliar Pak. Tahun depan? Insya Allah 150 miliar. Sudah ada tanahnya? Sudah ada tanahnya Pak. Siap SDM-nya? Sudah ada Pak, siap. Siap perencanaan keuangannya? Sudah siap Pak. Ya, Bapak Presiden, hari ini Angga di sini 25.000 tambah total 26.000 Pak. Kami mohon Bapak berkenan akhir Desember di tempat Wawan di Serang. Berapa siap total kita Tapera dan PKP? 50.000 siap? Ya, kami ingin mengundang Bapak kalau berkenan, dan ada waktu Bapak bulan Desember kita siapkan Pak 50.000 rumah subsidi akad untuk memecahkan rekor di bulan Desember Pak, supaya makin banyak rakyat Indonesia mendapatkan. Terima kasih Bapak Presiden, berkat arahan Bapak sudah lahir pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha lokal yang bisa bertumbuh. Terima kasih. Senang nggak Angga perasaannya? Senang Pak. Senang ya Wawan? Senang Pak. Dengan kebijakan Bapak Presiden sebagai pengusaha, happy? Terima kasih Bapak Presiden. Wawan siapkan ya, Desember kita 50.000 di seluruh Indonesia. Baik Pak. Bapak Presiden, ada backlog rakyat yang nggak punya rumah di Indonesia 9,9 juta. Caranya rumah subsidi Pak, Bapak sudah naikkan rata-rata 220.000 per tahun. Bapak belum 1 tahun menjadi presiden, sudah naikin jadi 350.000. Itu luar biasa Pak. Nggak pernah ada sepanjang sejarah Pak. Rumah tidak layak huni ada 26,9 juta. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada Ibu Puan, Pak Dasko, DPR karena menaikkan. Tahun ini kami ada 45.000 untuk merenovasi rumah Pak. Tahun depan Bapak naikkan 8 kali sampai 9 kali lipat menjadi 400.000 rumah rakyat yang tidak layak huni untuk direnovasi. Terima kasih Bapak Presiden karena makin banyak rumah yang tidak layak huni akan menjadi layak huni tahun depan.
Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami sudah tadi sampaikan terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Gubernur BI, karena ekosistem ini sangat kuat, kita bisa jalan tanpa dukungannya. Terima kasih Menteri Keuangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Mendagri, Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung untuk menegakkan hukum, tata kelola kami dengan baik, dan mitra-mitra kami semuanya, BPS dan semuanya. Dan juga saya perkenalkan Pak, di sini ada provinsi-provinsi, mungkin bisa dipasang, yang paling banyak memberikan rumah subsidi. Bisa disampaikan? Baik Pak, saya boleh disampaikan? Tampilkan? Ya. Jadi Bapak Presiden kami laporkan, Pak Gubernur Dedi, terima kasih KDM, karena Jawa Barat adalah yang paling besar, nomor 1. Ya, jadi saya berharap bisa ditingkatkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Kabupaten yang terbesar, Kabupaten Bekasi Pak, kemudian Kabupaten Bogor. Ini datanya yang kami terima Pak, sampai hari ini seperti ini. Kemudian bank penyalur, nomor 1 kami perkenalkan, coba Dirut BTN berdiri Pak. Nah ini Dirut BTN, Pak Nixon, kemudian BTN Syariah, kemudian Bank BRI, luar biasa peningkatannya, Dirut BRI, Pak Eri, terima kasih Pak. Kemudian Dirut BNI, ini luar biasa peningkatannya Pak. Dirut Mandiri, kemudian juga Bank Jabar juga bekerja keras untuk sebagai bank daerah yang kencang sekali Pak. Kemudian juga Bank Syariah Indonesia dan juga BJB Syariah. Saya perlu menyampaikan ini Pak supaya ekosistemnya semangat. Senang banget kalau dipanggil disebut namanya berdiri di depan Bapak Presiden Pak. Itu nanti jadi viral di mana-mana Pak. Karena saya nggak bisa kerja sendirian Pak, ini temannya masih banyak Pak. Kita bekerja dengan banyak ekosistem Pak. Kemudian saya juga harus ucapkan terima kasih, tolong fotonya. Karena kami bisa begini Pak, karena arahan Bapak dan Kabinet Merah Putih sangat banyak membantu kami Pak. Luar biasa membantunya Pak. Pak Bahlil memberikan dukungan Berbaginomics, banyak perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan yang memberikan CSR-nya kepada bidang perumahan Pak. Membangun dan merenovasi rumah Pak. Lanjut. Ini perusahaan-perusahaan Pak. Bapak pidato waktu Koperasi Merah Putih, Serakanomics, izin Pak, sudah muncul pengusaha-pengusaha yang Berbaginomics Pak, yang membangun dan merenovasi rumah Pak untuk rakyat miskin Pak. Jadi saya sampaikan apa adanya dan fakta-faktanya. Sekarang ribuan rumah dibangun dan direnovasi di seluruh Indonesia tanpa menggunakan APBN Pak, tapi dari perusahaan-perusahaan yang membantu Pak, dan juga yayasan yang ada Pak. Saya rasa satu lagi asosiasi ya, saya juga harus sampaikan sahabat-sahabat saya, asosiasi yang terbesar untuk bisa memberikan support. Nomor 1 adalah Ray, tolong berdiri ketua umumnya. Kemudian, terima kasih Mas. Kedua juga Apersi, ya, terima kasih Apersi. Kemudian Himpera, Asprumnas, Apernas Jaya, Pengembang Indonesia, Apernas Jaya, dan juga Apersi Bersatu. Jadi asosiasinya banyak Pak. Ini pengembang udah kayak partai Pak, banyak sekali anggotanya. Jadi kami juga mesti pinter-pinter ini sama mereka. Kalau kerjanya kurang cepat, kami pun bisa didemo Pak. Jadi luar biasa tahun lalu Pak, ini saya dengar dari Pak Heru, kuotanya habis di bulan September. Betul ya Pak Heru ya? Nah kalau sekarang Pak, mereka protes dulu tahun lalu sama pemerintah Pak, karena kuotanya habis. Tahun ini masih sisa banyak, 100.000 lebih. Nanti gantian kita yang mendemo pengembang Pak, karena mereka kurang semangat untuk membangunnya. Ya, apalagi Menteri Keuangan gas terus Pak, ya kan? Jadi mereka mesti jalan kerja keras Pak.
Gantian Pak, kita sekarang siap Bapak membuat pertumbuhan ekonomi. Luar biasa Pak, satu rumah subsidi yang kerja 5 orang Pak. Berarti kalau 350.000 kali 5, ada 1.650.000 orang yang bekerja. Tidak ada rumah subsidi yang tidak ada warung makannya Pak. Orang bekerja pasti ada ibu jual warung. Ibu jualan warung, pasti dia ambil beras dari pedagang, dari petani, beli ayam, beli telur Pak. Itu udah ekosistem sendiri. Kemudian nggak ada rumah subsidi yang nggak ada toko bangunannya. Toko bangunan pasti ngirim barang, itu ada truknya, ada keneknya. Toko bangunan pasti ada barang-barangnya Pak, ada semen, pasir, kayu, cat dan sebagainya. Itu semuanya adalah ekosistem yang mungkin jumlahnya puluhan juta orang Pak. Jadi menggerakkan sektor ini, dan saya senang Menteri Keuangan sudah sangat paham itu, makanya banyak sekali menggerakkan di bidang perumahan ini Pak. Jadi kami cocok Pak, walaupun jarang ketemu, tapi hatinya sama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ya, apalagi Pak, pengembang, kita tepuk tangan buat Presiden bahwa bunga rumah subsidi tetap tidak dinaikkan ya tahun ini. Artinya itu luar biasa Pak, keberpihakan kepada rakyat. Ya, bunga rumah subsidi tidak naik. Yang lain mungkin ada yang naik. Rumah subsidi buat rakyat bunganya tetap. Itu luar biasa Pak. Saya banyak melihat tadi orang yang terharu Pak. Itulah bukti negara hadir. Ini kayaknya udah kelamaan ini kita. Oh iya Pak, ini Pak Gubernur Jakarta juga mulai beberapa bulan lagi kita akan bekerja sama Pak. Rumah subsidi biasanya belum sampai di kota, nanti di kota Bandung, di Jakarta. Bagaimana nanti lahan-lahan yang ada strategis dari pemerintah Jakarta, nanti kita kerjasama Pak, kerjasama untuk bagaimana membangunnya, nanti pembiayanya dengan subsidi. Di pemerintahan Bapak kita akan buat rumah subsidi tapi rusun, tapi di kota Pak, dengan bekerja sama dengan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mohon doanya Pak, semoga dalam tidak waktu lama lagi kita akan mulai dengan daerah-daerah yang padat penduduknya di kota-kota. Saya rasa udah ya. Jadi terakhir Pak, saya baca pantun Pak. Mentari terbit membawa harapan. Yang keras lah, udah senang. Mentari terbit membawa harapan. Sinarnya hangat, penuh kekuatan. Program ini bukan sekedar bantuan, tapi wujud cinta untuk kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan simbolis kunci kepada 10 ember dari berbagai profesi. Bapak Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Marwarar Sirait. Ya, kami persilakan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan simbolis kunci kepada Dede Martina, seorang ART di Pesona Kahuripan Cilengsi, kemudian Hilmi Tunanetra, Pesona Kahuripan Cilengsi, Rokman, seorang petani, Panorama Anjata Village, Kabupaten Indramayu. Ya, kemudian Bapak Hilmi, seorang tunanetra dari Pesona Kahuripan Cilengsi. Ya, dan berikutnya adalah Bapak Rokman, seorang petani, Panorama Anjata Village, Kabupaten Indramayu. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Melen Septia Loka, seorang bidan di Bumi Langgeng Sejahtera, Palembang. Selanjutnya Muhammad Rifanudin, pasukan oranye di Taman Sukamulya Indah Cikarang Utara. Selanjutnya Erpandi, seorang tukang beca dari Perumahan Gria Bahtera, Kabupaten Batak. Dan kemudian berikutnya Herga Mariandika, seorang guru, Ambar View Residence 2, Bogor.
Kemudian Prasilia Yavandi, seorang perawat Siomas Hills Bumi Makmur Lestari Bogor. Dan Abdi Dwi Nur Kusuma, seorang TNI Pesona Kahuripan 8 Bogor. Dan Wahyu Somadi Kusuma, Polri MA Residence Kabupaten Lampung. Dan kemudian persilakan kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri untuk berfoto bersama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi berikan senyum lebar. 3, 2, 1. Mari kita berikan apresiasi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Presiden Republik Indonesia dan dilanjutkan seremonial akad kredit massal sebanyak 26.000 unit yang tersebar di 33 provinsi. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Saudara Marwar Sirait, beserta seluruh jajarannya, sebagai tuan rumah. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, Menteri Hukum, Saudara Supratman Andi Aktas, Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yassi Arli, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Ekonomi Kreatif Saudara Teku Rifki Harsha, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwa Gandhi, Kepala Staf Kepresidenan Saudara Muhammad Kodari, Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pusat Statistik Saudari Amalia Adi Ninggar Widya Santi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, dan tokoh-tokoh yang hadir di sini, hadir Gubernur Bank Indonesia Saudara Peri Warjio, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Tapera Saudara Heru Pudio Nugroho, para kepala daerah yang hadir, Gubernur Jawa Barat Saudara Dedi Mulyadi, kumaha damang, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung yang saya hormati, para bupati, wali kota yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang saya hormati para Direktur Utama Bank Himbara, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI yang hadir. Terima kasih kehadiran saudara-saudara. Para pimpinan bank swasta yang hadir di sini juga, saya lihat ada Dirut BCA, kemudian para pimpinan bank daerah,
para pimpinan perusahaan swasta dan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan. Dari Ray APLC, di sini tulisannya dan lain-lain. Bukan salah saya ya. Ini Sekpri agak males nih. Aku di demo nanti oleh mereka. Saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini melalui video conference di seluruh daerah yang hadir, kalau tidak salah 100 titik yang hadir ya. Selamat siang saudara-saudara, saya hormati dan saya banggakan. Pakai kacamata, maklum sudah pensiun jadi harus pakai. Saudara-saudara sekalian, para peserta akad massal, hadirin undangan, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini untuk hadir pada acara ini, yaitu akad massal 26.000 kredit pemilikan rumah dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP dan serah terima kunci. Terima kasih atas undangan ini. Saya sangat bangga, sangat bahagia, dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hal ini bisa kita wujudkan, bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini. Memang Saudara Marwar Sirait janji 25.000 rumah pada tanggal 29 September, yaitu hari ini. Saya katakan saya akan hadir. Waktu itu saya masih ragu tanggal berapa bisa saya kembali dari acara saya di luar negeri. Alhamdulillah keburu, saya tiba tanggal 27 sore hari. Kemudian hari ini saya penuhi undangan Saudara Marwar. Memang benar saya baru sekarang hadir acaranya Menteri Perumahan, ya. Saya tidak tahu mengapa, mungkin jadwal yang agak meleset, tetapi alhamdulillah akhirnya saya hadir, dan walaupun tidak sesuai dengan janji, ya kan, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000. Ini untuk budaya bangsa Indonesia agak anomali, agak aneh. Kalau di Indonesia biasanya janji setinggi langit, hasilnya ya tak sampai. Apa daya tak sampai. Kali ini dibalik, janji 25, hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi
terutama transformasi mental, pikiran dari para pejabat, para pemimpin. Terima kasih Menteri Marwar Sirait. Memang beliau ini terkenal, ya, mungkin karena beliau genetikanya dari orang Batak, ya. Orang Batak itu bicaranya selalu keras. Itu masalah alam, karena di sana banyak gunung dan banyak lembah. Jadi kalau bicara ke tetangga pasti harus teriak, harus keras. Tapi beliau juga pekerja keras, dan beliau inginnya selalu memberi hasil yang terbaik untuk rakyat. Saya kira itu. Beliau putra seorang tokoh kerakyatan, tokoh yang selalu membela rakyat kecil, dan ternyata beliau meneruskan tradisi orang tua beliau, selalu membela rakyat kecil. Saya senang, karena itu mungkin cocok di tim kita, kabinet kita, koalisi kita, semuanya adalah berpikir bagaimana segera memberi hasil untuk rakyat kita. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya, juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Ya. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang. 3 juta seolah sesuatu yang sangat sulit dikejar. Memang tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif, pemimpin yang ingin berbuat perubahan ke arah lebih baik untuk rakyat, pemimpin itu harus berani memiliki cita-cita yang tinggi, berani untuk menghadapi kesulitan, berani untuk bekerja keras, berani untuk tidak menerima hambatan. Hambatan ada untuk kita atasi bersama, saudara-saudara. Dan memang itulah tekad kita. Walaupun kita mengerti dan memahami bahwa kekurangan kita, hambatan kita masih besar. Dan kita tidak boleh takut, tidak boleh malu-malu mengoreksi diri kita. Saya selalu mengatakan kita harus berani mengoreksi diri, melihat kekurangan kita sebagai bangsa. Kita tidak boleh selalu berpura-pura bagus. Tidak boleh cepat puas.
tidak boleh bangga dengan pangkat, dengan gelar. Saya bangga dan terharu hari ini, dua pengusaha yang hebat, ya, asalnya dari office boy. Operator bisa dipasang nggak slide yang dia masih office boy gitu loh, yang dia tidur di lantai gitu loh, bisa dipasang gitu, menarik gitu. Kalau seorang office boy dalam berapa tahun? 9 tahun, 8 tahun. Kalau dalam 8 tahun dia bisa menghasilkan itu sebelum. Jadi ada before and after. Ini sebelum. Nah, ini sebelum. Ya udah cukup. Tutup itu foto itu. Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan berapa? 120 miliar. Nggak pakai nyolong, nggak pakai korupsi. Ini adalah putra Indonesia yang harus kita banggakan. Ini masa depan kita. Seorang yang sangat sederhana, tidak punya koneksi, orang tuanya bukan apa-apa, tapi bisa sekarang menghasilkan 120 M setahun. Saudara-saudara, hai para koruptor, aku ngomong ke situ ya, koruptornya dia. Kalau ke sini kalian terus, hai koruptor, hati-hati kau mau curi 5 M, masuk penjara luar biasa kau. Kerja keras, kerja kreatif, kerja dengan tulus ikhlas, luar biasa. Saya jenderal, saya hormat sama kau. Ini warga negara yang kita banggakan. Saya percaya di mana-mana ada angga-angga yang lain, wawan-wawan yang lain. Ya. Kamu boleh bangga karena kau kerja keras dan kau berhasil dalam 8 tahun luar biasa. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, dengan kekurangan kita yang kita akui, ya, bahwa kekayaan bangsa kita terlalu banyak yang hilang, bocor, sehingga rakyat kebanyakan kurang menerima manfaat dari kekayaan kita. Dan itulah tekad saya dengan rekan-rekan saya yang membantu saya. Tekad kita sekarang adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia untuk bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lihat fakta-fakta, angka-angka. Negara kita sangat-sangat kaya. Kebocorannya luar biasa, masih kita seperti ini, saudara-saudara sekalian. Bayangkan kalau kita bisa hentikan kebocoran-kebocoran itu. Saudara-saudara, saya bertekad untuk menghentikan kebocoran-kebocoran itu. Tadi saya bicara di salah satu partai politik, dan ini nanti saya sampaikan juga kepada penegak hukum. Masalah kita ternyata, ya, korupsi parah, benar. Dan korupsi akan kita perangi. Dan saya ini berkeyakinan dan berharap bahwa pejabat-pejabat yang punya kekuasaan akan jera
dan tidak mau tergoda untuk melakukan korupsi. Saya berkeyakinan karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin-pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh. Rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita tajam. Dan sekarang ada teknologi, rakyat semua punya gadget, saudara-saudara. Iya kan? Jadi, saudara-saudara, saya percaya. Tapi yang lebih parah adalah ternyata para pakar yang terhormat, para profesor, ternyata yang masalah bagi kita adalah kesalahan sistem. Sistem ini yang memungkinkan kebocoran yang gila-gilaan, yang luar biasa karena sistem. Karena itu kita harus berani memperbaiki sistem. Saya percaya dengan penghematan kebocoran, dengan kita mengamankan kekayaan kita, uang bangsa Indonesia akan cukup. Uang ini kita akan investasikan dengan baik, hilirisasi, supaya penghasilan kita berlipat ganda, supaya kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah, supaya akan dinikmati oleh rakyat kita, supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Itu tekad kita. Itu tekad kita, dan saya yakin kita akan sampai ke situ, saudara-saudara sekalian. Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan, kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Kita akan kuasai kekayaan kita sendiri, dan ini sudah mulai kita kerjakan. Dengan TNI, dengan Polri, dengan semua unsur sekarang, aset-aset negara kita kuasai kembali. Tanah-tanah yang disalahgunakan kita ambil kembali. Perkebunan-perkebunan yang tidak sesuai aturan, yang melanggar hukum, sudah kita kuasai sebagian, dan akan terus kita kuasai kembali. Saya bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Saya disumpah untuk itu, dan saya bertekad untuk melaksanakan itu, dan rekan-rekan saya ajak, dan mereka bertekad juga berjuang bersama saya. Kita tidak akan mundur setapak pun, kita akan melaksanakan sumpah kita kepada bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, dengan kita selamatkan kekayaan kita secara sistemik. Jadi saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar, gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematik, lihat data-data, analisa. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa? Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera harus kita rubah, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil. Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, siapa lagi itu? AHY S3, luar biasa kok. Pak Tito S3, Pak Kapolri S3, luar biasa itu semua.
Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem, kelewatan. Ya, ini adalah salah sistem. Kenapa? Mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa yang terlalu baik. Jadi banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri, sekolahnya di barat. Dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya. Enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saudara-saudara, sama sekali saya berkali-kali saya katakan, saya tidak mengajarkan kita untuk curiga bangsa lain, untuk membenci apalagi. Saya hanya minta bahwa kita harus mengerti dan faham, jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita. Itu sangat naif. Ya. Dia mikirin diri dia sendiri. Jangan mengira kita akan dikasihani. Tidak. Saudara-saudara, tapi hari ini yang penting adalah sekali lagi kita buktikan kalau pemimpin bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, kalau pemimpin bekerja satu tim, kerjasama, ya, tidak egois, tidak bersaing negatif. Demokrasi artinya kita harus bersaing, tapi bersaingnya itu dalam pemilihan, ya, sekali 5 tahun kita bersaing, harus bersaing dalam pemilihan umum, bersaing dalam pemilihan legislatif, bersaing dalam pemilihan kepala daerah, bersaing itu baik, bersaing jangan bermusuhan, jangan dendam. Ya, politik bersaing. Tadi saya katakan, bersaing kita semua mau menang. Nggak mungkin semua menang. Dalam sepak bola hanya satu yang juara umum. Iya kan? Masuk semifinal, final, menang. Jadi saudara-saudara, kita harus paham itu. Politik kita harus politik yang dewasa. Politik kita harus politik Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi yang penuh persaudaraan. Berbeda partai nggak ada masalah. Iya kan? Kalah menang, nanti yang menang ngajak yang kalah. Yang kalah dukung yang menang. Karena kita semua harus bekerja untuk rakyat kita, saudara-saudara. Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam, saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka pemimpin di atas itu gontok-gontokan, salah, keliru. Kalau masih pakai paradigma lama, paradigma tahun 50, tahun 40, 50, itu paradigma pada saat itu. Pada saat itu perang ideologi. Sekarang kita sudah tidak perang ideologi lagi. Kita sudah sepakat ideologi kita ya Pancasila. Bersaing, tidak ada masalah.
Iya kan? Gubernur DKI partai lain nggak ada masalah. Saya bisa kerjasama sama Pramono Anung. Benar. Kalau beliau nggak mau kerjasama, beliau sendiri rugi nanti. Rakyatnya marah sama beliau, benar nggak? Sama. Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra. Kebetulan, tapi kalau brengsek, saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Tapi jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang, iya kan, begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya tuh, betatang betenteng. Jadi saudara-saudara, terima kasih semua pihak bekerja keras sehingga kita mencapai perumahan seperti ini. Tahun depan saya percaya akan lebih banyak lagi, saudara-saudara. Tapi perumahan ini bersama kita amankan juga pangan, perut. Kita harus amankan makan, pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak bisa lagi kita tergantung impor. Alhamdulillah kita sudah tidak impor beras lagi, saudara. Produksi beras kita tertinggi selama sejarah. Sekarang masalahnya kita harus bangun gudang yang cukup untuk menampung beras-beras itu. Jagung kita juga produksinya sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Nanti produksi protein, produksi telur, produksi susu, produksi daging, produksi ikan juga akan sangat meningkat. 2-3 tahun lagi kita akan sangat sukses, lebih sukses lagi di bidang pangan. Pangan aman, kemudian BBM, energi harus aman juga, tidak boleh tergantung import. Kemudian ekonomi di rakyat, anak-anak kita harus cukup makan, maka makan bergizi gratis berjalan terus. Alhamdulillah hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat. Sudah kita beri pangan lebih 1 miliar pangan, makanan tiap hari, bukan tiap hari, seluruhnya sudah lebih 1 miliar makan. Ada kekurangan, ada keracunan, ini kita benahi. Tapi dari segi statistik, dibandingkan yang sudah kita hasilkan, ternyata penyimpangan, kekurangan, ya bukan penyimpangan sengaja, tapi katakanlah deviasi, itu adalah ternyata 0,00017. Cukup membanggakan apa yang kita hasilkan. Bahwa kita ingin sama sekali tidak ada keracunan, itu kita kerja keras sekarang. Semua dapur nanti harus dilengkapi alat-alat cuci ompreng yang benar-benar kuat, dengan ultraviolet atau dengan gas atau dengan air yang sangat panas. Kemudian juga filter untuk air harus ada. Kemudian test kit sebelum dikirim makanan harus ada. Ini segera kita benahi. Semua dapur harus ada tukang masak terlatih. Saudara-saudara, banyak sekali prestasi yang kita sudah hasilkan, dan hari ini saya sangat berterima kasih dengan semua unsur yang menghasilkan prestasi hari ini. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Perumahan Rakyat beserta seluruh jajaran, semua direktur utama bank, himbara, pemerintah dan swasta yang telah bekerja keras. Terima kasih juga perusahaan-perusahaan swasta, asosiasi yang menyalurkan CSR-nya untuk membantu rakyat kita
yang berpenghasilan rendah. Saya yakin dan percaya kita akan berbuat yang lebih baik lagi, yang lebih hebat lagi di saat-saat yang mendatang. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Bapak Presiden. Kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, kemudian Bapak Erinto dan Bapak Samsul yang merupakan perwakilan penerima manfaat. Kami persilakan untuk bergabung ke atas panggung. Ya, kami persilakan untuk dapat menempati posisi dan bersiap-siap melakukan prosesi seremonial dengan menekan tombol. Izin kami pandu dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Dengan ini, akad kredit massal sebanyak 26.000 unit pada 33 provinsi resmi dilaksanakan. Rumah subsidi menyala. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua. Ini merupakan momentum bersejarah untuk rakyat Indonesia. Pak Prabowo, perkenalkan, saya Dede Martina. Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan ini anak-anak saya, Aina dan Arista. Setiap hari sebelum matahari terbit, saya udah bersiap. Pekerjaan saya tidak mudah. Menyapu, mengepel, mencuci, memasak, hingga belanja kebutuhan rumah. Kadang setelah satu rumah saya lanjut ke rumah lain. Tubuh boleh lelah, tapi saya tidak punya pilihan selain terus melangkah. Dulu hidup kami jauh dari layak. Kami tinggal di kontrakan kecil yang pengap dan lembab. Tak ada ventilasi udara, sesak. Bahkan bermain pun tak nyaman. Tapi saya percaya janji Tuhan itu nyata. Setelah kesulitan selalu ada jalan menuju kemudahan. Dan kini hidup kami berubah. Di rumah subsidi ini, untuk pertama kalinya kami bisa bernapas lega. Udara segar masuk lewat ventilasi setiap pagi. Air bersih mengalir tanpa henti, memudahkan kami menjalani hari. Cahaya lampu kini setia menemani malam kami, membuat anak-anak bisa belajar. Saya bisa menutup hari dengan tenang. Berkat program rumah subsidi yang Bapak perjuangkan, saya akhirnya memiliki rumah sendiri. Kunci yang dulu terasa mustahil kini ada di tangan saya. Rasanya seperti mimpi, tapi inilah kenyataan kami hari ini.
Terima kasih Pak Prabowo, semoga Allah selalu memberi Bapak kekuatan untuk terus memperjuangkan mimpi rakyat kecil seperti kami. Saya mewakili anak-anak saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk di agenda berikutnya. Kami mohon berkenan kepada Bapak Presiden bahwa saat ini telah tersambung secara online, secara serentak, yang dapat berinteraksi dengan Bapak di sini. Ada peserta akad dari Banda Aceh, yaitu Muhammad Ihsan, seorang pengemudi ojek dan penjual kue. Kemudian ada dari Jayapura, Papua, bernama Marwa, ya seorang cleaning service. Dan juga dari Ternate, Maluku Utara, bernama Maisara, yaitu pegawai kontrak dari RRI Ternate. Dan kemudian dari Kabupaten Manggarai Barat, NTT, yaitu Stefanus Surya Listiawan Gaga, seorang guru kontrak dan tenaga administrasi Komite SMKN 1 Labuan Bajo. Kami persilakan Pak Presiden untuk bisa berbincang kepada para penerima akad ini. Silakan. Saya mulai dari Aceh ya. Silakan. Siapa itu? Saudara Ihsan. Saudara Ihsan. Assalamualaikum. Saudara Ihsan, bisa dengar suara saya? Mungkin kami yang belum dengar suara dari sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ihsan. Bagaimana keadaan? Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi saya gembira saudara akhirnya bisa punya rumah. Demikian. Ya, alhamdulillah Pak. Syukur. Berapa angsuran yang harus dibayar tiap bulan? 1,2 Pak. 1 juta. 1,2 juta. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana? Mampu ya dibayar ya? Insya Allah Pak. Terima kasih. Mampu Pak. Terima kasih. Ya. Selamat kalau begitu ya Pak Ihsan. Ya. Selamat. Terima kasih Pak Prabowo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita pindah ke Papua. Ini Papua Jayapura. Silakan. Ibu siapa ya? Ibu Marwah ya tadi. Betul, Marwah. Silakan Bu langsung. Gimana Bu? Bisa dengar suara saya? Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prabowo. Ya. Bagaimana Bu? Keadaannya baik? Alhamdulillah baik Pak Prabowo. Ibu kerjanya apa? Saya kerjanya sebagai cleaning service Pak Prabowo. Cleaning service. Iya. Iya Pak. Dan hari ini akan tanda tangan KPR ya, akad KPR ya. Iya Pak. Kemudian yang di belakang itu siapa? Yang pakai baju batik biru itu siapa? Siapa itu? Ersio Pak. Siapa? Ersio Bank Mandiri Pak. Oh, pejabat bank ya. Ya. Izin Bapak Presiden. Iya. Saya Antonius Bisdiawan, Regional CEO 12 Papua, Bapak Presiden. Alhamdulillah. Baik kalau begitu, terima kasih ya. Lancar. Alhamdulillah. Jadi amin Bapak. Ya, Ibu sudah berkeluarga?
Sudah Pak. Anaknya berapa? Anaknya 2 Pak. 2, oke. Baik, semoga rumahnya nanti dirawat dengan baik ya. Selamat. Baik. Terima kasih. Sekarang saya menuju Maluku Utara. Maluku Utara. Ya. Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Presiden. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siapa? Saya bicara dengan siapa? Dengan Bapak yang hadir Bapak Presiden. Ya, Ibu. Hari ini akan itu ya, tanda tangan akad KPR ya. Ya, Bapak Presiden hari ini alhamdulillah adalah 29 Pak. Terima kasih sebelumnya atas program ini. Iya. Ibu sudah lihat rumahnya? Sudah lihat rumahnya? Ya, sudah Bapak. Sudah. Alhamdulillah aman. Sudah. Juga Pak. Bagus. Kualitasnya baik. Baik. Iya. Baik Pak. Iya. Ibu puas ya di rumah itu ya? Iya. Alhamdulillah nyaman Pak. Baik. Terima kasih. Selamat ya. Semoga Ibu akan senang di rumah yang baru. Terima kasih. Selamat. Selamat. Ya. Sekarang ke Kupang. Ke Kupang. Ya. Terima kasih. Silakan, sama siapa di Kupang itu? Izinkan saya mengucapkan salam dulu Bapak Presiden yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan saya Stefanus Surya Tuan Bangga, perwakilan dari ITT, tepatnya dari Labuan Bajo, bekerja sebagai guru honorer Bapak. Ini di Kupang atau Labuan Bajo ini? Labuan Bajo Pak. Di Labuan Bajo. Ini zoomnya. Oh, rumahnya di Labuan Bajo. Iya Pak. Iya. Baik. Ini di kantor Bank NTT. Iya. Iya Pak, kita diundang ke pusat untuk menghadiri Zoom hari ini. Ya. Baik. Anda apa pekerjaannya? Sebagai guru honorer Pak di Labuan Bajo. Guru honorer. Usiamu berapa? Usiamu berapa? Usia sekarang 27 tahun Pak. 27 tahun. Sudah berkeluarga? Belum Pak. Belum? Iya. Jadi udah mau punya rumah dulu baru berkeluarga? Iya. Bagus. Berarti Anda merencanakan yang baik. Anda punya perencanaan yang baik, ya. Ya. Daripada ajak kawin tahu-tahu nggak punya rumah, repot. Nanti numpang di orang tua lagi ya. Jadi ternyata Anda sebagai guru punya perencanaan yang baik. Selamat. Terima kasih. Dan terima kasih Bank NTT telah melancarkan semuanya itu. Ya. Ya. Terima kasih. Semoga kalian bahagia semua. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Dan di tempat-tempat lain saya ucapkan selamat kepada semuanya, saudara-saudara sekalian. Ya, kita berusaha sekeras tenaga, rakyat kita semuanya kita perjuangkan rumahnya layak, penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama. Dan kita akan sampai ke situ. Kita akan sampai tidak lama lagi. Jadi saudara-saudara, saya kira itu dari saya, pesan saya. Saya sangat terima kasih bisa lihat saudara-saudara sekalian suatu titik. Mudah-mudahan kalian
tercapai harapan dan cita-cita kalian semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mari kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci bersama Presiden Republik Indonesia Rumah Subsidi Menyala telah selesai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Presiden Republik Indonesia dan seluruh tamu undangan yang telah hadir.